Oke, baiklah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang update terbaru lagi di aplikasi Sims ya. Jadi kayaknya belakangan ini sering banget update ya. Kalau kita lihat di sini di YouTube-nya itu terakhir kali 22 Mei. Nah, tepat seminggu yang lalu ya. Itu udah update juga yang lumayan banyak sih yang diupdate karena kalau sedikit biasanya nggak saya buatkan video lah. Biasanya ya cuman diinfokan di grup aja. Cuman ini dibuat video berarti lumayan banyak itu yang diupdate. Nah, jadi sekarang ada update lagi. Update-nya apa? Update-nya itu ini. Nah, ini bisa kalau mau dilihat-lihat dulu silakan di pause aja. Ini saya langsung jelaskan aja ya. Saya langsung dipraktekin aja. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke admin. Kita update dulu aplikasi kita. Nah, jangan lupa di sini di sekolah pengaturan umum. Nah, di sini udah agak beda nih karena nih di aplikasi saya udah saya update. Kalau di punya bapak-bapak sekalian, sekolah-sekolah yang sudah menggunakan Sims, nanti harusnya tombol ini nih yang kayak biasa lah, integrasi kan nama tombolnya kan di sini cuma satu. Nah, di sini dia udah berubah presensi dan aplikasi. Nah, intinya jangan lupa diupdate aplikasinya. Diklik update. Nah, kalau saya nih udah tadi udah saya update ya ke versi terbaru jadi udah nggak bisa lagi. Oke, itu yang pertama. Nah, jangan lupa diupdate dulu baru kita masuk ke fitur-fiturnya apa-apa aja sih gitu. Nah, saya jelasinnya nggak berurut lah. Saya jelasin mulai dari yang paling gampang aja. Yang pertama itu download QR code siswa. Nah, itu bisa ditemukan di sini di data siswa. Lalu di sini kalau kita lihat ada tombol baru untuk download QR code. Nah, latar belakang fitur ini dibuat adalah jadi kan sebenarnya fitur ini tuh kayak penting nggak penting gitu sih karena QR code siswa ini itu diperlukan untuk sekolah-sekolah yang absensinya makai kartu pelajar siswa, yang siswanya itu absensinya makai kartu pelajar. Nah, kan di kartu pelajar itu kan harus ada QR code siswanya ya. Nah, dulunya saya arahkan sekolah-sekolah itu buat QR code-nya itu manual ya, pakai website QR code generator lah. Intinya QR code generator online gitu ya, buat sendiri. Nah, cuman belakangan ini karena ada beberapa sekolah yang baru kan, sekolah baru yang nambah bergabung dengan Sims juga, iyalah beli beli aplikasi Sims ini gitu kan, nambah lah sekolahnya. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah itu milih yang akan menggunakan absensi siswa yang menggunakan kartu pelajar. Nah, banyak yang nanya, ini gimana Mas cara buat QR code-nya? Saya bilang ini buat dari QR code generator gitu. Nah, saya pikir kenapa nggak buat aja ya fiturnya di sini. Jadi biar gampang aja gitu, mempermudah untuk sekolah-sekolah yang ingin mencetak QR code siswanya untuk ditaruh di kartu pelajar. Nah, di sini bisa tinggal diklik tombol ini aja ya. Misal mau download QR code si ini nih si Gojo Pajal ya udah tinggal klik aja nanti otomatis jadi dia terdownload. Nah, bisa lihat kayak gini. Oke, kurang lebih seperti itulah untuk QR code-nya. Em, Kenapa bisa nggak download QR code-nya sekali semua? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya mau buat fitur yang untuk download sekali semua, ada beberapa hal yang harus diinstal di sisi server aplikasi yang menjalankan Sims ini gitu. Jadi kalau teknisnya itu komposernya lah gitu kan harus diupdate gitu. Nah, susahnya kenapa? Karena sekolah ini ada yang beda-beda versinya. Ada yang pakai PHP 7, ada yang pakai PHP 8. Nah, jadi saya pikir ya udahlah yang nggak perlu install-install aja. Makanya ini QR code-nya di-generate dari sisi aplikasi, bukan dari sisi server. Ya gitulah dari sisi klien lah intinya. Ya caranya sesuatu ya setidaknya lebih mempermudah lah
daripada harus buka-buka lagi website QR code generator online di pihak ketiga gitu. Sekarang udah ada tombolnya langsung klik, tinggal tinggal klik udah langsung terdownload seperti itu. Nah, em, itu untuk download QR code siswa. Lalu selanjutnya di sini guru mapel bisa absen harian. Nah, sebenarnya dari dulu sih udah bisa ya, guru mapel bisa absen harian, tapi absen hariannya itu nggak ditampilkan karena nggak direkomendasikan. Karena yang saya pikir dulunya, guru mapel itu absennya itu ya per jam pelajaran aja. Jadi kalau misalnya di hari-hari tertentu yang dia nggak ada jam pelajarannya, nggak ada jam ngajar, ya dia nggak harus absen gitu. Dia boleh nggak datang gitu karena nggak ada jam ngajarnya. Nah, dulunya saya pikir seperti itu karena di sekolah saya dulu pas masih sekolah guru-gurunya seperti itu. Cuman baru-baru aja belakangan ini ada sekolah ya dari daerah Aceh bilang katanya kalau di sekolah beliau untuk guru PNS itu wajib hadir setiap hari meskipun nggak ada jam pelajarannya. Makanya ya udah ditampilkanlah, dibuatlah supaya guru mapel bisa absen harian juga gitu. Nah, ini bisa lihat dari sini pegawai, data pegawai. Contoh di sini kalau misalnya ada guru. Nah, guru kita lihat detailnya di sini. Nah, bisa lihat di sini nih. Presensi hariannya tuh kapan-kapan aja gitu kan dan ya bisa dicetak juga. Nah, cuman di sini merekap absennya ya ini kan kemarin requestnya Excel. Cuman karena belum tahu formatnya gimana, saya pikir udahlah buat PDF aja gitu. Kalau PDF ya gini dia nih kalau di print. Nah, nanti nih ya harinya, tanggal, statusnya apa, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Ya sama nih ya kayak gini juga. Nah, kayak gini. Ya seperti itulah intinya. Oke, ini tadi untuk yang guru mapel bisa absen harian dan rekap absen guru. Ya secara fiturnya sih udah ya dari lalu-lalu pun memang di akun guru mapel itu ada tombol absen, cuman ya nggak ditampilin aja gitu di admin sama di kepala sekolah. Karena pikir saya ya guru mapel itu nggak harus absen harian, yang penting absen per jam pelajaran gitu. Nah, selanjutnya ini nih ada notif-notif nih. Notif pembayaran SPP dan tagihan, notif pengingat pembayaran tagihan, lalu notif pelanggaran siswa. Nah, notif pembayaran ini dulunya eh, notifikasinya ini untuk SPP dan tagihan hanya untuk pengingat. Misal kalau SPP untuk ngingatin bahwasanya bulan ini belum bayar. Untuk tagihan itu untuk menginformasikan bahwasanya ada tagihan baru yang baru saja diinput oleh admin sekolah, misal tagihan buku LKS atau apalah gitu kan. Nah, tapi belum ada nih notif saat siswa membayar tagihan atau SPP tersebut. Nah, jadi fungsinya itu supaya orang tua siswa itu bisa langsung tahu, misal hari ini dia nitipkan uang nih ke anaknya nih, uang untuk bayar tagihan. Nah, saat dia bayar tagihan, orang tua siswa ini langsung tahu karena ada notifikasinya langsung masuk ke WA orang tua. Kalau misalnya di hari itu nggak ada masuk notifikasi pembayaran, itu perlu dipertanyakan sama orang tua siswa itu kan. Ini uangnya kemana? Kok belum dibayar gitu tagihannya? Kok belum dibayar SPP-nya gitu. Jadi apa ya? Untuk transparansi data aja sih mungkin ya supaya orang tua siswa juga wali murid juga nggak terlalu mikir yang aneh-aneh karena saat siswa membayar itu otomatis masuk tagihannya gitu. Nah, dari sisi siswa pun dia nggak bisa curang jadinya kan nggak bisa pakai dulu lah gitu. Bilang aja udah bayar gitu itu nggak bisa. Selanjutnya notifikasi pengingat pembayaran tagihan. Nah, sebelumnya kan nggak ada nih pengingat pembayaran. Sekarang udah ada. Kalau kita lihat di sini di pegawai di pembayaran lalu tagihan. Nah, di sini ada tombol untuk kirim notifikasi. Nah, ini dia manual ya, diklik. Jadi kapan terserah pihak sekolah kapan notifikasi ini mau dikirim. Jadi kalau tombol ini diklik, otomatis nih sistem akan mencari em, di sekolah ini saat ini tagihan itu ada apa aja.
Terus siswa yang belum bayar tagihan-tagihan tersebut siapa-siapa aja. Nah, kirim notif ke orang tuanya gitu. Nah, ini nggak saya praktekin, tapi ini ada contohnya di sini. Nah, notifikasi pengingat pembayaran tagihan. Nah, kami dari bla 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 bla, orang tua bernama bla 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 bla. Nah, di sini dirincikan tagihannya apa-apa aja. Pembayaran uang LKS, nominalnya berapa, sudah dibayar berapa, sisanya berapa. Lalu tagihan apa lagi? Pembayaran uang wisuda, nominalnya berapa, sudah dibayar berapa, sisanya berapa. Total yang harus dibayar berapa. Nah, seperti itu. Ini fitur untuk pengingat notifikasi pembayaran tagihan gitu. Notifikasi pengingat pembayaran tagihan. Nah, bisa lihat di sinilah. Nah, notif pelanggaran siswa sini nggak ada contohnya, cuman ya nggak jauh-jauh beda kayak gini juga lah. Jadi notifikasi pelanggaran siswa, keterangannya dia melakukan pelanggaran apa, em, kena dapat poin pelanggaran berapa, ya gitulah. Normal lah, normal. Nggak harus dipraktekin juga, biar biar nggak panjang-panjang banget videonya. Ini, nah ini tagihan dinamis sekarang. Dulunya kita kan kalau misalnya nambah tagihan untuk siswa, ya kalau misalnya kita buat di sini nominalnya 100.000, ya udah semua siswa itu berarti masuk tagihan sebesar nominal 100.000. Tapi sekarang ada fitur khusus untuk siswa-siswa yang berprestasi yang dapat beasiswa. Nah, bisa bisa kita lihat di sini di pembayaran di beasiswa. Nah, kita bisa input siswa-siswa mana yang berprestasi atau yang dapat beasiswa. Beasiswa nggak harus prestasi ya, misal aja beasiswa orang susah gitu misalnya. Sini nama beasiswanya apa ya? Em, orang pintar lah, contoh untuk orang pintar gitu. Nah, lalu di sini potongannya dia mau bentuk nominal atau persentase. Kalau nominal misal 50.000 ya, tulis ini 50.000 gitu. Kalau misalnya persentase ya buat misal misal dapat potongan 50%, maka buat di sini 50%. Ingat simbol persennya ini jangan lupa. Karena cuman dibuat kayak gini, ya dia dianggap Rp50 bukan 50%. Jadi kalau misalnya 50% ya udah tambah eh, simbol persennya. Nah, ini siswanya siapa? Misal ketik lah. Nah, ini bisa bisa apa ya? Multiple ya. Jadi bisa dalam input beasiswa itu bisa langsung banyak siswa, nggak harus satu gitu. Nah, ini. Jadi sekarang si Gojo Pajal dia dianggap sebagai dia dapat beasiswa dan akan mendapat potongan 50% untuk setiap tagihan. Untuk setiap ada tagihan sekolah. Nah, em, tagihan dinamis. Nah ini nanti kita praktekin. Sekalian sama ini nih, tagihan bisa dicicil dan tagihan kategori jenis kelamin. Nah ini kita saya tambah tagihan di sini. Tambah misal uang LKS nominal 100.000. Ingat ya di sini nominal 100.000. Lalu cicilan di sini itu kan sekarang bisa dicicil nih tagihan. Batas cicilannya itu berapa kali gitu. Nah, kalau misalnya kita buat di sini 3, maka siswa di cicilan ketiga dia harus sudah lunas. Kalau belum lunas nggak bisa diinput gitu. Jadi cicilan pertama, cicilan kedua bolehlah bayar kurang. Nah, di cicilan ketiganya harus lunas seperti itu. Kalau misalnya nggak ada batas gimana Mas? Cicilannya ya udah buat aja angka tinggi gitu. Kan nggak mungkin kan orang nyicil sampai 3.000 kali. Dan ini nggak akan ditampilkan ya ke di siswa nanti. Misal batas cicilannya berapa kali itu nggak akan ditampilkan. Tapi saat misalnya udah sampai batas, ya dia pembayarannya kalau misalnya kurang, ya dia dicegah gitu, nggak disimpan pembayarannya seperti itu. Nah ini misal contoh tagihannya cicilannya batasnya 2 kali. Nah tujuannya misal untuk semua. Nah sini yang baru ya untuk jenis kelamin. Jadi kemarin ada sekolah yang bilang kalau misalnya mau nginput tagihan untuk siswa perempuan aja gitu susah. Harus nginput salah satu siswa-siswa perempuannya. Nah, jadi di sini
sekarang kalau misalnya mau untuk perempuan aja bisa dipilih untuk perempuan aja. Atau kalaupun misalnya mau per kelas. Nah, di kelas itu kelas berapa? Misal kelas ini. Bisa pilih juga jenis kelaminnya, mau yang laki-laki kah, mau yang perempuan kah? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya pilih semua lah. Jenis kelaminnya semua juga. Ingat ya, di sini nominal tagihannya itu 100.000. Oke, sekarang em, ingat di sini pembayaran tagihan itu ada dua cara. Cara yang pertama, siswa langsung datang ke admin. Nah, kalau siswa langsung datang ke admin, cara admin inputnya tuh gini, misalnya nih uang LKS. Nah, lihat. Nah, siswa-siswanya yang belum bayar siapa-siapa aja gitu. Nah, di sini ada nampak ya tanda untuk siswa-siswa yang dapat beasiswa. Contoh lah, di sini saya mau di sini si Muhammad Topajal 2 ini dia bayarnya langsung ke TU, ke Tata Usaha. Jadi yang input tuh admin. Ya udah bayar sini. Nah, lihat di sini sisa pembayarannya cuma 50.000. Kenapa? Karena dia itu siswa yang dapat beasiswa. Dan siswa yang beasiswa itu dapat potongan tadi kita buat 50%. Makanya sini cuma 50.000 saja gitu. Terus ini mau saya bayar yang pertama 20.000 bayar. Nah, lalu yang kedua, ini kan nampak nih dia udah bayar 20.000. Kedua, sisa 30. Misal, ini kan tadi kita batasin cicilannya dua kali ya. Ini kalau misalnya saya inputnya kurang, nah harus dilunasin, nggak bisa kurang. Karena ini udah cicilan kedua dan ini batasnya gitu. Nah, ini saya bayar 30.000. Nah, sekarang berhasil. Nah, statusnya lunas. Kalau mau lihat detailnya, bisa diklik aja. Tanggal berapa dia bayar, nominalnya berapa gitu. Ini riwayat pembayarannya lah gitu, riwayat cicilan. Oke, ini kalau misalnya mau bayar dari admin ya, dari akun admin. Misalnya siswa langsung bayar ke TU, ke Tata Usaha. Ingat ya, jangan lupa ya untuk sekolah-sekolah baru nih sering apa ya, sering salah tanggap. SPP itu nggak masuk di tagihan siswa. SPP itu udah ada beda lagi. Kalau SPP itu dari sini nih pembayaran SPP, nah itu beda lagi. Nah ini ada masalah nih kayaknya. Nanti saya periksa. Intinya SPP itu beda, nggak di tagihan. Ini untuk tagihan aja dulu kita, nggak ke SPP. Nah, selanjutnya, ini saya coba yang Gojo Pajal ini bayar dari akunnya sendiri ya. Ini saya logot. Nah, em, nah pembayaran SPP itu beda sendiri. Dan ini nentukannya bisa dari data siswa, bisa dari pengaturan sekolah. Ini harusnya udah tahu lah. Sekolah-sekolah yang udah menggunakan harusnya udah tahu. Nah, di sini bisa kita lihat nih uang barusan yang masuk uang LKS. Nominalnya berapa di sini? Cuma 50.000 gitu. Nah, ini kita bayar contoh 20.000. Saldo tidak mencukupi. Nah, di sini karena saldonya cuma 8.000. Berarti di sini contoh saya bayar 5.000 lah. Nah, 5.000. Nah, ini kalau saya mau bayar 3.000 harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena batas cicilannya cuma dua kali dan ini udah cicilan kedua, jadi harus dilunasin seperti itu. Ya, inilah eh, fitur fungsi dari cicilan ini. Jadi tagihan bisa dicicil, tadi juga tagihan pas nambah bisa dikategorikan dengan jenis kelamin. Jadi kalau mau nambah untuk yang perempuan aja, nah itu bisa. Nah, sekarang yang terakhir itu integrasi payment gateway. Nah, dulunya siswa kalau mau top up itu datang ke koperasi. Jadi kayak, Bu, top up. em, Top up berapa deh? Top up 100.000. Nah, misalnya kayak gitulah alurnya gitu kan. Jadi yang nambah saldo siswa ini tuh koperasi. Nah, tapi sekarang siswa itu bisa top up mandiri ya, bayar mandiri. Karena udah terintegrasi dengan payment gateway. Nah, di sini bisa
atau saldo, misal top up berapa? 100.000 misal. Pilih metode pembayaran, contoh misal mau pakai kris. Nah, lanjutkan pembayaran. Nah, nanti di sini saat siswa nge-scan ini dan membayar tagihan tersebut, maka saldo di sini akan otomatis masuk. Nah, ini tidak bisa saya praktekkan. Kenapa? Karena aplikasi saya ini itu dari payment gateway-nya itu berada di mode sandbox atau mode developer. Saya udah coba untuk daftar ke mode production supaya bisa dites, bisa langsung saldonya masuk. Tapi nggak bisa karena em, dianggap ini website untuk pengembangan lah gitu, bukan website resmi sekolah. Jadi nggak pendaftarannya tidak diterima. Saya udah coba submit 3 kali dan tiga-tiganya ditolak. Jadi ya untuk ini nggak bisa saya praktekkan, tapi secara cara kerja ya ini. Jadi saat QR code-nya ini nanti di-scan, dibayar sama siswa, udah nanti otomatis nih saldonya masuk ke akun siswa. Seperti itu. Ini untuk yang top up melalui payment gateway atau ya dari pihak ketiga lah gitu. Jadi nggak harus ke koperasi lagi kalau misalnya siswa mau top up. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Udah selesai ya semua update-nya udah saya jelaskan. Mungkin segini aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan ditanyakan aja di grup. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.